kami hormati kepada beliau dosen pembimbing mata kuliah Sirah Nabawiyah Haji Muhammad Hafizullah, dan kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan daripada makalah kelompok kami yang berjudul Peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sebelumnya, pertama-tama saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota daripada kelompok 8, yakni yang pertama ada Putri Nur Alifia dengan NIM 21020110038, kemudian ada Afifah Ulia Azhara 210204110046, dan saya sendiri Muhammad Izam Aldiansyah dengan NIM 2102041100046. Baik, langsung saja tanpa mengulur waktu lama-lama, pada pembahasan makalah kelompok kami kali ini nanti akan membahas 4 peperangan yang akan dibahas dalam makalah kelompok kami ini. Yang pertama yaitu ada Perang Badar, yang kedua Ghazwah Bani Qainuqa, ketiga Perang Uhud, lalu ada Ghazwah Dzatur Raqa, dan yang kelima Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Untuk yang pertama, yakni Perang Badar dan Ghazwah Bani Qainuqa, akan disampaikan oleh teman saya, yakni kepada Mbak Tia. Kepada yang bertugas, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya, saya izin off cam karena kendala jaringan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pertama, yakni mengenai Perang Badar. Proses terjadinya Perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah, di mana terdapat mata air. Dinamakan Perang Badar karena peperangan itu berlangsung di tempat itu, yaitu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Pertempuran ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Pertempuran ini adalah pertempuran yang menakjubkan karena melibatkan 313 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Makkah. Perang ini terjadi karena adanya pengejaran kafilah dagang Quraisy oleh kaum muslimin, yang dimana kafilah dagang tersebut dalam perjalanan dari Makkah ke Syam. Maka beliau mengutus Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid agar pergi ke utara dengan tugas penyelidikan. Keduanya tiba di Haura dan berada di sana untuk beberapa lama. Tatkala kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sudah lewat, maka keduanya cepat-cepat kembali ke Madinah dan menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan kekuatan antara dua pasukan. Pasukan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah mengadakan persiapan untuk keluar beserta 313, terdiri dari 82 hingga 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Beliau dan pasukannya tidak mengadakan pertemuan khusus sehingga tidak membawa perlengkapan yang banyak. Pasukan ini hanya membawa 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Satu unta dinaiki oleh 2-3 orang. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Komando front kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan front kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Mar.
karena hanya mereka berdua yang naik dalam pasukan tersebut. Sedangkan persiapan dari kaum Quraisy, kekuatan pasukan Makkah ada 1.300 orang pada awal mulanya. 100 kuda, memiliki 600 baju besi dan unta yang cukup banyak jumlahnya dan tidak diketahui secara persis jumlahnya. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Strategi Rasulullah dalam pertempuran itu ada 4. Yang pertama melakukan mata-mata, yang kedua menempati posisi yang strategis, yang ketiga persiapan pasukan, dan yang keempat adalah hal-hal yang membuat kaum muslimin menang. Selanjutnya materi kedua yaitu Ghazwa Bani Qainuqa. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Bani Qainuqa. Sebagian besar ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi setelah Perang Badar Kubro. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa ada 2 sebab terjadinya peperangan ini. Yang pertama yaitu ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi terhadap kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Quraisy dalam Perang Badar. Dan yang kedua yaitu ada salah seorang Yahudi Madinah mengganggu seorang muslimah dengan mengikatkan ujung pakaian bagian belakang muslimah tersebut ke bagian lainnya, sehingga ketika sang wanita itu bangkit dari duduknya tersingkaplah aurat bagian belakangnya. Lanjut yaitu materi mengenai pengepungan Bani Qainuqa. Ketika mereka memperlihatkan tanda-tanda permusuhan terhadap kaum muslimin, Rasulullah SAW merasa khawatir kalau mereka akan berkhianat. Rasulullah mengepung mereka selama 15 hari. Ketika Bani Qainuqa merasa tertekan dengan pengepungan ini, akhirnya mereka bersedia menerima keputusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan agar para lelaki mereka diikat. Dalam kondisi ini, muncullah Abdullah bin Ubay, munafik yang terus-menerus meminta kepada Rasulullah agar mereka dilepaskan, karena mereka ini adalah para sekutunya. Karena diminta terus-menerus, akhirnya Rasulullah memenuhi permintaan untuk melepaskan mereka dari ikatan dan memerintahkan agar mereka meninggalkan Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Afifah Aulia. Untuk pembahasan yang ketiga yakni mengenai Perang Uhud. Saat Rasulullah SAW sedang melakukan persiapan Perang Uhud, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat guna melakukan musyawarah dan mengatur strategi perang. Nah, di antara strategi yang dilontarkan adalah apakah tetap bertahan di Madinah ataukah keluar menghadapi musuh yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid ibnu Walid sebelum ia masuk Islam juga dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abu Jahal. Ketika Perang Uhud, awal mulanya tentara Quraisy melakukan persiapan penggalangan dana. Kemauan mereka sangat kuat karena rasa kekalahan dari Perang Badar sebelumnya yang menjadikan tombak semangat bagi kaum Quraisy untuk membalaskan dendamnya kepada kaum muslimin. Tak urung hasil dari penggalangan dana yang mereka selenggarakan, mereka berhasil menghimpun banyak partisipasi dari kalangan publik kaum Quraisy. Tidak kurang dari 1.000 unta dan 1.500 dinar uang terkumpul di awal kali penggalangan dana. Kemudian hingga 1 tahun persiapan itu dilakukan, sampai kemudian berhasil dikumpulkan 3.000 unta, 200 tentara berkuda, dan 700 tentara berpakaian baju besi. Nah, kemudian sisanya terdiri atas pasukan kavaleri darat. Pasukan ini dibagi menjadi 2 pasukan. Pucuk pimpinan dipegang oleh Abu Sufyan. Pasukan berkuda dan kavaleri dibagi menjadi 2. Satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan satu lagi dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abu Jahal. Nah, kembali ke musyawarah Rasulullah tadi, dari hasil musyawarah beliau bersama para sahabat mengenai strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi lawan, yakni kaum Quraisy di Perang Uhud, didapatkan kesepakatan bahwasanya mayoritas sahabat menyetujui
bahwasannya untuk memilih keluar dan menghadapi kaum Quraisy di luar Madinah. Ya, yang mana tepatnya di sini yaitu di Gunung Uhud. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui dengan pendapat para sahabat ini, meskipun saat itu beliau sebenarnya lebih condong kepada pendapat yang lain, yakni untuk bertahan di dalam kota Madinah. Kemudian taktik yang digunakan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam menghadapi kaum Quraisy yang saat itu sedang berkobar api pembalasan dendamnya akibat kekalahan saat di perang Badar, yakni pasukan Muslim mengambil strategi dengan menempatkan para ahli memanah di atas Gunung Uhud. Nah, taktik itu ternyata sangat ampuh dan sangat jitu, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangannya. Nah, sayangnya ada yang bertindak tergiur dengan pelajaran sehingga menyebabkan mereka berani melanggar daripada komando. Nah, tentara Khalid ibn Walid yang menyadari akan miskomunikasi daripada kaum muslimin, mereka menyadari pasukan kaum muslimin yang berada di atas gunung, yakni para pemanah itu turun gunung untuk berebut jaran, mereka berbalik memutari gunung, kemudian menggantikan posisi pasukan panah yang lari ikut berebut harta rampasan perang tersebut. Jadi posisi yang semula ditempati oleh kaum muslimin kemudian balik ditempati oleh kaum Quraisy karena miskomunikasi dan keteledoran daripada kaum muslimin. Nah, akibatnya kaum Quraisy bisa membalikkan keadaan, dan pada saat itu umat muslimin menjadi terpukul mundur dan terdesak oleh keadaan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW sempat sampai tanggal giginya dan paman beliau Sayyidina Hamzah wafat dalam peperangan itu. Walhasil peperangan pun tetap dimenangkan oleh kaum muslim, walaupun Ibnu Khalid ibnu Walid dan juga kaum Quraisy juga mendeklarasikan kemenangan mereka. Namun peristiwa perang Uhud ini dapat menjadi pelajaran, yakni agar senantiasa mentaati komando dan berkomitmen dalam tugas yang diberikan serta tidak meninggalkan posisi yang sudah diamanahkan. Lanjut yang keempat, yakni mengenai Ghazwah Dar Ariqa. Ghazwah Dar Ariqa atau Ariqa. Setelah dua kekuatan politik yang selalu menjadi ancaman dan penghalang dakwah Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni kaum Quraisy dan kaum Yahudi, berhasil ditundukkan, target selanjutnya adalah satu kekuatan lagi, yakni bangsa Arab Badui yang tinggal di gurun-gurun. Nah, mereka selalu membuat onar, membuat kerusakan dan perampokan. Ulah mereka membuat umat Islam tidak tenang, sehingga Rasulullah SAW dan umat Islam tidak dapat berperang dengan mereka. Perang ini kemudian lebih dikenal dengan Perang Dar Ariqa, salah satu peperangan yang selalu dikenang sepanjang zaman dan diabadikan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Perang ini terjadi pada Muharram tahun keempat Hijriah. Ada pula yang mengatakan 5 Hijriah. Nah, menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, perang Zatul Riqa ini disulut oleh mengkhianatan suku-suku Najd hingga mengakibatkan terbunuhnya 70 orang sahabat yang ditugaskan Rasulullah SAW sebagai juru dakwah di tempat mereka, di tempat suku Najd ini. Rasulullah SAW bergerak keluar dengan niat memerangi suku Muharib dan Sa'lab. Abu Dzar al-Ghifari mendapatkan tugas untuk tinggal dan mengurus Madinah. Nah, setibanya di Nakhl, daerah
Najd tadi milik Bani Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya mendirikan markas. Namun Allah telah memberikan kehendak lain, yakni memberikan rasa gentar dan takut kepada suku-suku pengkhianat ini. Akibatnya mereka malah terpontang-panting kabur dan tidak terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak. Nah, penamaan daripada Dzatur Riqa ini itu memiliki cerita atau latar belakang sendiri. Nah, biasanya untuk perang-perang yang besar itu pasti memiliki ciri khas nama yang unik atau memiliki nama-nama khusus seperti perang Uhud karena terjadi di Gunung Uhud, perang Badar karena terjadi di Badar dan lain sebagainya. Nah, untuk perang Dzatur Riqa ini, mengapa kok dinamakan dengan Dzatur Riqa? Itu diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kami pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Saat itu kami berenam menunggangi satu ekor unta secara bergantian. Banyak luka pada telapak kaki kami, juga pada kedua telapak kakiku, kaki Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan kuku-kuku kaki kami patah. Kami membalut kaki-kaki kami yang terluka dengan sobekan kain. Dengan alasan inilah peperangan itu disebut Dzatur Riqa atau yang memiliki banyak sobekan kain. Sebab kami balutkan sobekan kain ini pada kaki-kaki kami. Selain itu, ada juga riwayat lain yang menunjukkan bahwa nama tersebut berkaitan dengan kelemah lembutan Rasulullah SAW yang tampak selepas peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah SAW merasakan lelah dan letih setelah perjalanan dari perang, yang kemudian beliau istirahat di suatu tempat. Nah, dalam istirahatnya tersebut ada salah satu seorang badui yang hendak membunuh beliau, namun niat jahat itu tidak terjadi. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berangkat berperang bersama Rasulullah SAW melewati Najd. Ketika Rasulullah SAW pulang, Jabir pun ikut pulang. Lalu mereka menjumpai sungai di bawah lembah yang banyak pepohonannya. Lalu Rasulullah SAW turun dan orang-orang pun berpencar mencari tempat berteduh di bawah pohon. Rasulullah SAW berteduh di bawah suatu pohon, lalu gantungkan pedangnya kepada di atas pohon tersebut. Kemudian beliau tidur senyap. Nah, saat itu Rasulullah SAW memanggil kami, sementara di hadapannya telah ada seorang badui. Nah, Rasulullah berkata, orang ini telah mengambil pedangku saat aku tidur. Lalu aku bangun, sementara tangannya sudah memegang pedang yang terhunus. Dia berkata, siapa yang dapat melindungimu dariku? Kemudian aku menjawab, Allah sebanyak 3 kali. Lalu orang itu pun tidak dapat berbuat apa-apa dan terduduk lemas, tidak jadi untuk membunuh Rasulullah. Baik, untuk materi selanjutnya, yakni peperangan Khandaq yang akan dibawakan oleh teman saya, yakni Mbak Fia, monggo. Terima kasih waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang materi terakhir, yakni perang Khandaq. Khandaq berasal dari bahasa Arab yang artinya parit. Perang Khandaq merupakan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah di Madinah.
Perang Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau lebih tepatnya 627 Masehi. Perang Khandaq terjadi antara kaum muslimin yang berjumlah 1.000 orang dengan pasukan sekutu di wilayah sekitar Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Setelah pengusiran Bani Nadir dari Madinah, mereka memiliki dendam dan terus mencari peluang. Yahudi Bani Nadir mengetahui di antara musuh yang begitu besar dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya adalah kaum kafir Quraisy. Meski kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang Badar sedikit terobati dengan peristiwa perang Uhud, namun pada perjalanan selanjutnya kafir Quraisy semakin merasa terancam. Dan dendamnya, Bani Nadir berniat membentuk koalisi besar dengan menghasut kaum kafir Quraisy. Bani Nadir juga mendatangi beberapa kabilah di sekitar Madinah. Bani Ghatafan diajak untuk bergabung dalam barisan Ahzab guna memerangi Rasulullah SAW. Mereka menjelaskan kepada penduduk Ghatafan bahwa rencana besar ini didukung sepenuhnya oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya, orang-orang Ghatafan pun sepakat dan bergabung dengan mereka dengan janji imbalan setengah keuntungan hasil panen di Khaybar jika kelak menang. Saat peperangan terjadi, Rasulullah melaksanakan beberapa strategi saat pertempuran. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi sebelum pertempuran. Ini berupa mata-mata kaum muslimin yang senantiasa waspada mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar wilayah Madinah. Hal ini mengakibatkan rencana pasukan sekutu untuk menyerang Madinah diketahui oleh Rasulullah dengan cepat. Rasulullah dan pasukan muslimin melakukan penggalian parit untuk pertahanan sesuai dengan usul Salman Al-Farisi. Hal ini juga membuat pasukan sekutu tidak bisa menyerang Madinah. Lalu yang kedua, strategi saat pertempuran. Rasulullah sudah menempatkan beberapa orang untuk berjaga-jaga apabila ada musuh yang berhasil menyeberangi parit. Hal ini mengakibatkan beberapa pasukan sekutu yang berhasil menyeberangi parit berhasil ditangani oleh kaum muslimin. Kaum Bani Quraidah yang dipimpin Ka'ab bin Asad bergabung bersama pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah mengutus Salamah bin Aslam bersama 200 pasukan muslimin, Zaid bin Harithah bersama 300 pasukan muslimin lainnya agar menjaga kota Madinah dan meneriakkan takbir untuk menakut-nakuti kaum Bani Quraidah. Kaum Bani Quraidah gagal membantu pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah juga memerintahkan Nu'aim bin Mas'ud yang baru masuk Islam untuk masuk ke dalam barisan musuh dan membuat propaganda yang penting. Hal ini mengakibatkan pasukan sekutu menjadi hilang kepercayaan itu dengan yaan antara satu dan yang lain. Yang terakhir, yakni strategi pasca pertempuran. Rasulullah memerintahkan salah satu pasukan muslimin untuk mengecek kondisi musuh. Hal ini untuk mengetahui apakah pasukan musuh berniat pulang atau melanjutkan pertempuran sehingga langkah selanjutnya harus disusun apabila musuh tetap menyerang hari esok. Rasulullah mengirim Muhammad bin Maslamah bersama 30 prajurit berkuda setelah mengetahui pasukan musuh pulang untuk memberi peringatan kepada Ubay bin Ka'ab dari kabilah yang telah bergabung dengan pasukan sekutu. Rasulullah menghukum pasukan Bani Quraidah dengan hukuman para prajurit kaum Yahudi dieksekusi, anak-anak dan kaum wanita ditahan kaum muslimin. Pendak ini hanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi daripada kelompok 8 mengenai makalah kami, yakni peperangan pada masa Rasulullah SAW. Mungkin untuk teman-teman semuanya, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan, monggo dipersilakan.
Izin bertanya, Mas. Mungkin untuk Mas Maris Ar-Rozak, dipersilakan monggo. Kan dari perang-perang yang sudah kelompok 8 ini tadi sampaikan jelaskan kan, mesti kalau sepengetahuan saya kan perang itu kan nggak terjadi cuma 1 atau 2 hari. Ya, saya minta sedikit penjelasan dari kelompok 8 ini, dari setiap perang ini terjadinya selama selama berapa hari. Contohnya perang Badar ini, kalau terjadinya pada 17 Ramadan ini selesai selama berapa hari? Apakah cuma seketika 17 Ramadan ini selesai atau sampai berhari-hari proses peperangannya, ataupun perang-perang yang lain bisa nanti mohon sekalian disebutkan gitu, Mas. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk Mas Maris Ar-Rozak atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok kami. Satu pertanyaan lagi mungkin. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak Di Ayu. Seperti yang dijelaskan kelompoknya tadi, pertanyaannya, apakah ada tanda dari Allah mengenai izin dalam peperangan, seperti turunnya surah Al-Hijr ayat 94 sebagai tanda awal dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Jika ada, bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Dari atas pertanyaannya. Baik, mungkin cukup 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua mohon tunggu sebentar. Kami dari kelompok 8 akan menyiapkan diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman semua.
Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Muharis. Mas Muharis Ar-Razak, mengenai tiap peperangan terjadi selama beberapa hari. Begitu ya Mas pertanyaannya. Jadi yang pertama, Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan dan berlangsung cepat. Terjadi hanya selama 2 jam. Terus yang kedua, yaitu Ghazwah Bani Qainuqa, itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Syawal sampai awal Zulqa'dah, berlangsung selama 15 hari. Terus yang ketiga yaitu Perang Uhud, terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Madinah, berlangsung selama 7 hari. Terus Perang Khandaq terjadi selama 27 hari, dimulai pada 31 Maret pada tahun 627 Hijriah. Lalu yang Perang Za'riko itu terjadi pada bulan Muharram 622 Masehi. Untuk berapa lamanya, mohon maaf kami belum menemukan sumber yang jelas. Jadi jika ada teman-teman yang tahu, boleh dibantu. Terima kasih. Gimana Mas jawabannya? Boleh diulangin yang Perang Khandaq tadi, Mbak Ulia? Perang Khandaq terjadi selama 27 hari, dimulai pada 31 Maret tahun 627 Hijriah. Ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Ya, pun cukup. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Mas. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Kiai Septiandari. Apakah ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai izin yang diberikan kepada umat Muslim untuk melaksanakan perang, seperti halnya turunnya surat Al-Hijr ayat 94 sebagai tanda-tanda awal daripada dakwah Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39 dan 40 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka,
Tuhan kami hanyalah Allah. Quran surat Al-Hajj 39 sampai dengan ayat 40. Nah, dari Al-Quran ini sudah jelas bahwasanya Allah memberikan izin atau memberikan lampu hijau kepada umat muslim untuk melaksanakan peperangan. Terlebih ketika umat muslim ini teraniaya. Begitu Mbak dari. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas. Oke, sami-sami. Baik, mungkin cukup 2 pertanyaan dari Mas Heris dan Mbak Dari untuk sementara. Untuk berikutnya mungkin ada tambahan dari Ustadz Afifullah. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu huda. Wa ba'd. Terima kasih saya sampaikan kepada kelompok presentasi hari ini yang sudah menyiapkan materi perkuliahan dan mempresentasikannya serta menjawab beberapa pertanyaan tadi. Dan hari ini kita membahas tentang periode baru dalam dakwah Rasulullah SAW, yaitu di mana ketika Rasulullah setelah berhijrah dan mendirikan sebuah negara atau kota peradaban baru yang bernama Madinah Al-Munawwarah, untuk pertama kalinya ya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy, ya, yang disebut dengan perang Badar Kubra. Ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa perang itu sesuatu yang masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan dalam agama ini. Jadi kalau selama ini ada usulan gitu kan untuk meniadakan ya ayat-ayat yang berkaitan peperangan karena dianggap ini tindakan yang ekstrim ya, maka ini bertentangan sebenarnya dengan syariat Islam. Jadi perang itu adalah sesuatu yang masyru' ya selama pertikaian antara hak dan batil itu ada di dunia ini, maka perang pada waktu tertentu dia akan menjadi sebuah solusi. Jadi sebenarnya perang itu adalah solusi ketika tidak didapatkan jalan-jalan ya perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak. Ya. Namun tentu peperangan dalam Islam memiliki tujuan yang berbeda ya dengan peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh non-Muslim tentunya ya.
dan semuanya selalu dikaitkan dengan dakwah, ya, atau izzatul Islam, ya. Jadi oleh karena itu perlu bagi kita memahami mana itu perang yang masyru' dan mana itu perang yang tidak masyru'. Itu. Dan sulit sekali memang untuk membedakan kedua itu. Apa yang terjadi pada perang Badar, ya, itu dikategorikan sebagai perang yang masyru', begitu juga dengan perang-perang yang lainnya, ya. Dan motivasi dalam peperangan itu, ya, bertingkat dalam agama kita, ya. Jadi ada marhalah ad-difa'iyah, ya, dan nanti ada marhalah yang lain, ya, al-hujum atau al-fath, ya, jadi penaklukan itu, ya. Jadi tidak serta-merta kemudian perang itu dilakukan, ya, untuk tujuan menyerang, ya. Tapi dia bermula dari upaya perdamaian terlebih dahulu, ya. Kemudian jika tidak ada, ya, jalan perdamaian, kaum muslimin pun tidak kemudian melakukan penyerangan, ya. Artinya mendahului untuk melakukan peperangan tersebut, ya, tapi dalam posisi bertahan terlebih dahulu. Ketika kok terdesak dan sebagainya dan ada kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka berikutnya masyru' untuk melakukan penyerangan, ya. Dan ini yang terjadi, gitu. Dalam perang Badar, ya, kemenangan yang luar biasa diraih oleh kaum muslimin, ya. Dan pada perang ini Allah Subhanahu wa taala memperkuat barisan kaum muslimin dengan ribuan malaikat, ya, yang ikut berperang, karena memang jumlah antara kaum muslimin dengan jumlah kaum musyrikin pada saat itu tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa belum tentu yang sedikit itu kalah, ya. Karena perang itu ada dua sisi, ya. Perang secara fisik dan perang secara maknawi. Perang secara maknawi ini memiliki peran yang besar sekali, ya. Kalau maknawi kita, ya, itu lemah, ya, maka secanggih apapun peralatan perang yang kita miliki, sebanyak apapun jumlah pasukan yang ada, itu akan terkalahkan dengan jumlah pasukan yang sedikit dan dengan peralatan perang seadanya. Karena tadi, ya, perang maknawinya lebih kuat, ya. Nah, ini yang terjadi pada perang Badar, ya, di mana memang nafsiyah kaum muslimin saat itu memang betul-betul kuat dan solid, ya. Kemudian mengikuti arahan pimpinan, ya, panglimanya, yaitu Rasulullah SAW, ya, dan akhirnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diperbantukannya, ya, para malaikat untuk terjun ke medan perang, ya. Namun gambaran ini berbeda, ya, ketika perang Al-Uhud, ya, perang Uhud, di mana kaum musyrikin, ya, yang merasa terkalah, yang kalah pada perang Badar ini, mereka ingin membalas dendamkan, ya, sahabat-sahabatnya yang mati di medan perang pada saat perang Badar tersebut, ya, sehingga mereka mempersiapkan kembali pasukannya untuk menyerang kaum muslimin, ya, dan ini terjadi di Jabal Uhud, ya. Nah, pada peperangan ini, ya, sebetulnya kaum muslimin di awal-awal, yaitu sudah akan mengalami kemenangan, ya. Tapi di sebelum akhir peperangan tersebut
terjadi pergeseran format ya, di mana pasukan pemanah ya ini kemudian turun dari atas gunung ya untuk mengambil ghanimah ya yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy ya, pasukan musyrikin Quraisy itu, dan itu jadikan kesempatan oleh pasukan Quraisy ya untuk menduduki posisi strategis itu untuk menyerang kaum muslimin ya. Nyaris pada saat itu Rasulullah SAW juga dikabarkan meninggal ya, bahkan tadi sampaikan gigi geraham beliau itu patah gitu, dan banyak sekali dari para sahabat yang meninggal karena kelalaian tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya ketaatan seorang rakyat ya kepada pemimpinnya ya, dan tidak bolehnya membelot ya. Nah, ini ada pada surah Al-Anfal ya juz 10 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memesan kepada kita untuk selalu sabat ya dalam peperangan ini ya, dan mengikuti petunjuk daripada pimpinan. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita ya tentang pentingnya kita loyal terhadap seorang pimpinan ya. Dan beberapa perang yang lain ya seperti perang Khandaq tadi di mana jumlah kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, kaum musyrikin juga tidak sebanding ya. Ini menggunakan strategi yang lain ya, dengan membuat parit atau benteng kalau sekarang ya, kalau dulu dibuatkan parit, dan di situ ada ada jebakan-jebakan ya agar pasukan musuh itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Dan cukup lama ya kaum muslimin diuji dalam perang ini karena dalam keadaan terkepung, jadi secara maknawi ya itu ya cukup down juga ya. Tapi karena keteguhan mereka ya akhirnya lagi-lagi pertolongan Allah datang ya, tidak dengan cara memerangi mereka, tapi dengan adanya angin yang besar ya menyebabkan badai gurun yang luar biasa, dan itu menyebabkan kaum musyrikin hanya kembali mundur ya dari medan peperangan, dan peperangan diraih oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan perang Bani Qainuqa dan yang satunya ya, itu juga menunjukkan bahwa meskipun ya di Madinah itu telah dibuat satu kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama antara kaum muslimin dengan non muslim, terutama dengan orang-orang Yahudi, tapi kenyataannya ya bahwa kaum Yahudi ya tidak bisa kemudian menepati kesepakatan tersebut ya, dan terjadi pengingkaran ya dengan terbunuhnya kaum muslimin, dan hal itu yang menyulut perselisihan antara kaum muslimin dengan mereka ya, terjadi perang. Ini menunjukkan bahwa memang kita sebagai kaum muslimin ya, meski pada prinsipnya kita harus berbuat kebaikan ya, berdamai dengan siapapun, tapi kita juga harus selalu waspada ya, bahwa musuh atau bukan orang lain yang terikat dalam sebuah perjanjian ya, yang sifatnya untuk kemaslahatan ammah, tidak didasarkan pada akidah ya,
ini tetap saja rentan ya, menyebabkan keretakan dan pengingkaran terhadap kesepakatan tersebut. Ya, ini terjadi. Maka meski kita mayoritas pada saat itu ya, kita tetap harus waspada karena ternyata kaum Yahudi ya itu tidak akan pernah rela ya, hasadan min anfusihim, hasadan min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka bersekutu dengan kaum musyrikin ya, Quraisy, untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Terus hal yang lain, bahwa dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selalu menempatkan dirinya itu tidak sebagai pimpinan yang otoriter. Ya, Rasulullah menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bijak, yang mau mengajak musyawarah para sahabatnya. Ini, ya, padahal beliau seorang Rasul, seorang Nabi. Contoh pada perang perang Uhud misalkan, ya, itu terjadi dua opsi antara kaum muslimin untuk melakukan peperangan itu di dalam kota atau di luar kota, gitu, ya. Dan hasil kemudian menyepakati suara jumhur yang menginginkan peperangan dilakukan di luar kota. Padahal Rasulullah SAW sebetulnya lebih cenderung untuk menghadapi kaum musyrikin itu di kota Madinah. Tapi ya itu tadi ya, sisi kemanusiaan Rasulullah yang terlihat, dan ini masyru ya, dan ini masyru. Ini untuk Nabi Rasulullah itu seorang nabi. Jadi mengisyaratkan kepada kita pentingnya musyawarah dan menerima hasil daripada musyawarah tersebut. Ya, jadi jangan kemudian saling menyalahkan. Kalau kita sudah menyetujui ya satu kesepakatan, maka kita harus komit menjalankan masalah tersebut meski hasilnya itu tidak terlalu manis. Ya, itu sudah menjadi konsekuensi, dan ini adalah bagian daripada ijtihad kita sebagai manusia ya. Dan benar ya, apa yang terjadi pada perang Uhud ya, ini hampir-hampir Rasulullah dikabarkan meninggal, dan banyak dari sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Saya kira itu beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil ya dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, terutama pada periode peperangan ya, yang karena ini juga satu hal yang lazim ya terjadi. Jadi kalau kemarin ada pendeta Saifuddin yang menginginkan untuk menghapus 300 ayat yang dianggap ini intoleransi gitu kan, dan menyebabkan munculnya paham dan gerakan-gerakan radikalisme ya. Ini adalah satu pemahaman yang salah ya tentang peperangan yang sebenarnya disyariatkan dalam agama kita. Oke. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman, dan sekiranya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada Senin depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, tetap semangat. Isi puasa kita hari ini dengan hal-hal yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan